warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan presentasi hasil saya dengan tema politik dan strategi pencapaian tujuan negara. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Bimo Ibrahim, NIM 23305110039, Teknik Informatika kelas 2A. Apa itu politik? Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara. Dalam arti luas, politik adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan digunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Aristoteles, politik merupakan master of science. Maksudnya bukan dalam arti ilmu pengetahuan, melainkan ia menganggap pengetahuan tentang politik merupakan kunci untuk memahami lingkungan. Politik tidak bisa dipisahkan oleh dua aspek, yaitu konflik dan kerjasama. Dalam sebuah peraturan, bisa saja ada pihak yang tidak menerima peraturan yang telah ditetapkan. Mungkin mereka memiliki perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, dan ketidakcocokan tentang aturan itu sendiri. Hal seperti itu bisa menimbulkan sebuah konflik. Di sisi lain, dalam membuat atau menjalani sebuah aturan, seseorang membutuhkan orang lain agar mendapat tujuan yang mereka inginkan. Oleh sebab itu, muncullah keinginan untuk bekerja sama sehingga dan kerjasama tersebut merupakan hal yang tidak terlepas dari politik. Tapi bagaimanapun juga, politik harusnya digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah daripada untuk mencapai suatu tujuan dari suatu golongan tertentu. Di sini ada dasar-dasar politik. Yang pertama yaitu negara, yang kedua kekuasaan, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat kebijakan, yang kelima pembagian atau alokasi. Selanjutnya ada macam-macam politik. Secara umum terdapat dua macam sistem politik. Pertama yakni sistem politik demokrasi, dan yang kedua sistem politik otoriter atau totaliter. Pada sistem politik demokrasi dapat diartikan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi kepada rakyat, dan pemerintahan mayoritas. Sedangkan untuk politik yang totaliter diartikan kendali pemerintah dipegang oleh kelompok yang berhak mengawasi setiap penduduknya. Indonesia menganut sistem politik demokrasi. Sistem politik yang dianut oleh Indonesia ini mempunyai arti sebagai sistem politik yang berdasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Sistem politik demokratis di Indonesia memiliki beberapa sendi-sendi pokok, diantaranya kedaulatan rakyat, negara berdasarkan atas hukum, bentuk republik, pemerintahan berdasarkan konstitusi, pemerintahan yang bertanggung jawab, sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan presidensial. Ada sejarah politik di Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang otoriter pada tahun 1998. Berbagai perubahan konstitusional telah dilakukan untuk melemahkan kekuasaan cabang-cabang eksekutif. Dengan demikian membuat sebuah sistem diktatoran baru hampir mustahil. Indonesia saat ini ditandai oleh kedaulatan rakyat termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap 5 tahun. Sejak berakhirnya Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto dan mulainya periode reformasi, setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adil. Namun Indonesia belum bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maupun politik uang, di mana orang bisa membeli kekuasaan atau posisi politik. Misalnya segmen miskin dari masyarakat Indonesia didorong untuk memilih calon presiden tertentu pada hari pemilihan dengan menerima uang kecil di dekat kotak suara.
Strategi seperti ini masih dilakukan, bahkan digunakan oleh semua pihak politik yang terlibat, dan sebenarnya ini berarti presnya lumayan adil, maka berbeda dengan pemilu era Orde Baru. Kami menganggap soal tersebut bagian dari proses Indonesia untuk berkembang menjadi demokrasi penuh. Saat ini berdasarkan indeks demokrasi yang dirilis Economic Intelligence Unit, Indonesia masih dianggap sebagai demokrasi cacat. Perlu ditekankan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang muda, dan karena itu wajar kalau kadang-kadang mengalami sakit tumbuh. Kondisi politik di Indonesia itu pasti penting sekali untuk mereka yang berencana berinvestasi di Indonesia atau mereka yang mau menjadi terlibat dalam hubungan bisnis dengan Indonesia. Di bagian ini kami menyajikan gambaran komposisi politik Indonesia saat ini serta ikhtiar bab-bab penting dalam sejarah politik negara ini. Nah, ada masa prakolonial Indonesia. Sumber-sumber menunjukkan bahwa Nusantara berisikan berbagai identitas politik sejak awal sejarah. Entitas ini berevolusi dari pusat politik di sekitar perorangan, di mana kepemimpinannya diwujudkan dalam diri seseorang yang mempunyai keterampilan tertentu dan karisma, dan juga menyatakan diri sebagai seorang yang mirip Tuhan dan mempunyai kekuatan supernatural, serta didukung oleh tentara dan rakyat yang membayar upeti kepada raja. Masa penjajahan Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa yang tertarik dengan potensi menjanjikan yaitu perdagangan rempah-rempah adalah salah satu titik balik utama dalam sejarah kepulauan. Memiliki teknologi yang lebih canggih dan persenjataan baru di tangan, orang Portugis dan khususnya Belanda berhasil menjadi pemegang kekuatan ekonomi dan politik yang berpengaruh dan mampu mendominasi kepulauan ini, serta mulai menciptakan kerangka politik dan batas-batas baru. Nah, di Orde Baru Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, berhasil mengambil kekuasaan pada tahun 1960-an. Di tengah pergolakan yang ada, pemerintahan Orde Baru, pemerintahan Indonesia selama lebih dari 30 tahun, dan pemerintahan itu ditandai oleh perkembangan ekonomi yang mengakibatkan pengurangan kemiskinan yang mengesankan, tetapi juga oleh penindasan dan korupsi. Namun ketika ekonomi domestik pasar legitimasi, kekuatannya runtuh pada tahun 1990-an. Soeharto cepat kehilangan kendali kekuasaan. Nah, di reformasi Indonesia, setelah berada di bawah pemerintahan otoriter selama 30 tahun lebih, politik Indonesia mengalami proses pembaruan untuk memberikan kekuatan lebih banyak kekuasaan dan politik kepada masyarakat Indonesia. Periode ini dikenal sebagai periode reformasi. Tak hanya ditandai oleh perubahan struktural seperti desentralisasi kekuasaan ke daerah dan pembatasan kekuasaan presiden, tapi juga ditandai oleh kesinambungan, misalnya korupsi, kemiskinan, dan pengelompokan modal di kalangan atas. Yaitu ada Kabinet Indonesia sekarang. Bagian ini menampilkan daftar anggota Kabinet Presiden Joko Widodo yang dinamai Kabinet Kerja, yang diresmikan pada tanggal 27 Oktober 2014 dan akan memerintah sampai dengan tahun 2019 saat pemilu baru diadakan. Presiden Widodo boleh berpartisipasi dalam pemilihan presiden baru pada tahun 2019 karena konstitusi memperbolehkan kepresidenan sampai 2 kali masa jabatan masing-masing 5 tahun. Apakah politik yang digunakan di Indonesia? Dalam pelaksanaannya, Indonesia menjalankan politik luar bebas aktif, bertumbuh pada ideologi Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi negara Indonesia. Pancasila sebagai landasan ideologi Indonesia mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional dalam hubungan internasional. Sementara kepentingan nasional Indonesia secara umum sudah tercantum dalam UUD 1945. Bagaimana politik di Indonesia?
politik Indonesia adalah berlangsung dalam rangka Republik Demokrasi Perwakilan Prudensial, di mana Presiden Indonesia ialah kepala negara dan pemerintahan dan sistem multipartai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintahan. Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintahan permusyawaratan rakyat bicameral. Lembaga yudikatif yaitu independen dari eksekutif dan legislatif. UUD 1995 mengatur pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara terbatas. Sistem pemerintahan telah digambarkan sebagai prudensial dengan karakteristik parlementer. Apa saja yang menjadi kekuatan politik di Indonesia? Kekuatan politik itu partai politik birokrasi, militer, LSM, pers, buruh, kelas menengah, gerakan mahasiswa sebagai kekuatan politik anomi bahkan terus mendorong transformasi dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substansial. Di antara kajian-kajian tentang transisi menuju demokrasi di Indonesia, amat sedikit yang secara khusus memberi perhatian pada perkembangan kekuatan politik yang ada di dalamnya. Kebijakan politik dalam negeri di masa Orde Baru. Yang pertama yaitu Dui Fungsi ABRI, yang kedua penataran P4, yang ketiga penyederhanaan partai politik, keempat pelaksanaan pemilu 1971, yang kelima pembentukan Kopkamtib. Apa saja komponen infrastruktur politik di Indonesia? Yang pertama yaitu partai politik, yang kedua interest group, kelompok kepentingan, yang ketiga pressure group, kelompok penekanan, yang keempat media of politic communication, media komunikasi politik, yang kelima journalism group, kelompok jurnalis, yang keenam student group, kelompok pelajar, yang ketujuh politik figur. Apa saja yang termasuk lembaga politik? Yaitu ada Presiden Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Komisi Nasional Hak Asasi Nasional, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Ombudsman. Apa itu partai politik? Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa fungsi partai politik dalam suatu negara? Sarana pendidikan politik bagi seluruh masyarakat Indonesia agar menjadi WNI yang sadar dan hak akan kewajibannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia demi kesejahteraan masyarakat. Menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Tempat WNI dapat partisipasi dalam politik, merekrut untuk mengisi jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Partai politik memegang peranan penting dalam demokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan partai politik sangat menentukan perkembangan demokrasi bangsa. Ketika partai politik bisa mengimplementasikan bagaimana berdemokrasi, tentu akan berpengaruh kepada masyarakat luas. Partai politik sesungguhnya dapat elemen sangat penting dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Keberadaan partai politik menjadi sangat sentral dalam menentukan pemimpin untuk menghadiri kesejahteraan masyarakat. Hubungan yang baik antara partai politik peserta pemilu dengan penyelenggaraan akan memberi dampak yang positif bagi perkembangan demokrasi.
Di Indonesia, secara khusus di Nageo, komunikasi dan koordinasi yang dilakukan sejak dini akan minimalisir potensi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kebijakan politik dalam dan luar negeri pada masa Orde Baru, yang pertama yaitu memperkuat kerjasama regional dan internasional. Yang kedua, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Yang ketiga, pemilihan hubungan diplomatik. Terus ada navigasi dinamika politik Indonesia. Pada intinya, politik adalah tentang bagaimana negara dikelola dan bagaimana kekuasaan distribusikan. Indonesia telah melalui masa-masa transisi dari rezim otoriter menuju demokrasi yang lebih inklusif. Seiring dengan perubahan tersebut, sistem politik telah mengalami transformasi yang signifikan. Demokrasi menekankan pentingnya instrumen politik dalam membentuk lembaga yang stabil dan berfungsi dengan baik. Infrastruktur dan suprastruktur politik, termasuk partai politik, memainkan peran sentral dalam memastikan kelancaran proses politik. Partai politik tidak hanya berfungsi sebagai perantara antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga sebagai kontrol keseimbangan terhadap lembaga eksekutif dan legislatif. Perkembangan politik di Indonesia. Saat ini negara Indonesia mengalami perkembangan politik bangsawan, di mana posisi politik hanya diduduki oleh kaum elit yang memiliki perekonomian tinggi, sedangkan perekonomian kelas bawah kemungkinan besar tidak bisa masuk partai politik dikarenakan biaya politik serta biaya kampanye yang sangat besar. Selain itu, kehormatan juga jauh lebih tinggi dibandingkan kompetensi, dan suara rakyat kecil juga tidak begitu banyak mendapatkan perhatian karena kaum elit dan kaum terpandanglah yang memegang kendali politik. Cukup banyak pejabat yang tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya dan hanya memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mencari keuntungan dan mengambil hak rakyat. Melihat keadilan politik di Indonesia yang semakin memburuk, tentunya diperlukan suatu perubahan. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang lama, yang hanya memikirkan nasib sendiri tanpa memikirkan orang lain. Kita harus merubah pola pikir kita, menjadi manusia yang berpikir kritis untuk kemajuan bangsa, dan harus bisa menemukan solusi, bukan hanya menanggapi. Nah, di sini ada referensinya yang saya telah rangkum ya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.